Yakin hampir semua orang pernah merasakan utang, sebesar atau sekecil apapun. Begitupun dengan negara, termasuk Indonesia. Pada saat pandemi COVID-19, utang Indonesia terus membengkak. Bahkan beberapa negara tercatat pernah bangkrut karena tidak bisa membayar hutang, yang sudah semakin membengkak, yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan semakin meningkat di negara tersebut. Berikut 5 negara yang pernah dinyatakan bangkrut karena mempunyai utang yang sangat besar. Yang pertama, Yunani. Di tahun 2012, negara ini tidak dapat membayar hutang sekitar 138 miliar US dollar atau setara dengan 1.987 triliun dengan kurs 14.400 per dolar. Kemudian dikatakan menyandang status bangkrut pada tahun 2015 karena utangnya yang terus meningkat sampai 360 miliar dolar atau setara dengan 5.184 triliun yang menyebabkan jumlah orang miskin di negara Yunani semakin tinggi. Selain itu, jumlah tunawisma naik sampai 40% pada tahun 2015. Jumlah pengangguran naik dari 10,6% pada tahun 2004 menjadi 26,5% pada tahun 2014. Negara Yunani sempat menghilang karena krisis utang. Yunani mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak tahun 2017. Kemudian, tahun 2020, Yunani menerbitkan obligasi dengan tenor 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara ini mendapatkan dana segar sekitar 12 miliar euro dengan penerbitan obligasi pada tahun 2020. Rasio utang Yunani diprediksikan mencapai 188,6% dengan nilai utang 337 miliar euro. Naik dari posisi tahun 2019 sebesar 331 miliar euro. Yang kedua, Argentina. Mungkin beberapa orang tidak akan menyangka bahwa negara sebesar Argentina pernah mengalami kebangkrutan. Hal yang menyebabkan kebangkrutan Argentina yaitu korupsi besar-besaran. Pada tahun 2001, Argentina dikatakan bangkrut karena gagal membayar utang negara sebesar 100 miliar US dollar atau 1.440 triliun. Kemudian, tingkat pengangguran juga melonjak sampai 25%. Diperkirakan, nyaris 40.000 orang menjadi tunawisma baru dan bertahan hidup dengan cara mengais-ngais sampah. Yang ketiga, Zimbabwe. Negara ini pada tahun 2008 pernah terlilit utang sampai 4,5 triliun US dollar atau setara 64,8 triliun. Serta tingkat pengangguran juga melonjak sampai 80%. Masyarakat di negara ini berhenti memakai bank. Bahkan mereka juga berhenti untuk membayar pajak dan tidak memakai mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli. Negara ini juga pernah mengalami hiperinflasi dengan keadaan masyarakat yang tidak bisa lagi menjangkau harga bahan-bahan pokok. Sehingga uang seperti ini tidak berarti untuk masyarakat selama harga barang terus melonjak. Mereka lebih aman untuk memilih sistem barter. Yang keempat, Venezuela. Kita ketahui negara ini merupakan salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Sebagai negara yang dianugerahi tambang besar, negara ini juga menggantungkan pendapatannya sekitar 95% dari penjualan minyak. Bahkan saat itu harga minyak sangat tinggi, sehingga pemerintah tidak terlalu memperhatikan sektor lainnya. Namun, keadaan terbalik. Pada saat minyak dunia turun drastis dan salah pengelolaan dari hasil penjualan minyak itu yang membebani anggaran pemerintahan yang menyebabkan defisit anggaran negara cukup tinggi. Sehingga negara ini pernah terlilit utang sebesar 65 miliar US dollar atau setara dengan 931 triliun. Yang kelima, Ekuador. Pada tahun 2008, negara ini mengatakan tidak mau membayar utang negara, yang disebabkan bukan karena tidak bisa membayar, tapi karena pemerintah saat itu tidak ingin membayar utang dengan sengaja. Negara ini memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Hanya saja pemerintah mengatakan uang negara di masa lalu karena korupsi di pemerintahan sebelumnya. Sementara negara ini memperoleh pinjaman sebesar 643 juta US dollar atau 9,25 triliun dari IMF pada tahun 2020. Dana ini dipakai untuk pembiayaan darurat mengatasi pandemi COVID-19.